salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan seputar liontin giok naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 476-480. Pasien hampir kehilangan kesadaran, dan tubuhnya batuk 2 kali secara mekanis. Saat mendengar pasien batuk, yang lain merasa tegang. Liu Yunzi sepertinya tidak peduli. Dia tersenyum dan menuangkan obat di dalam botol ke mulut pasien. Semua orang menahan napas, dan tidak ada suara di seluruh aula. Di bawah perhatian semua orang, pasien sudah meminum obatnya. Semua orang menantikan saat keajaiban berikutnya akan terjadi. Liu Yunzi memeluk bahunya, penuh percaya diri. Terakhir kali, dia ingat bahwa setelah Ye Chong menuangkan obat pada Li Debao bangun dalam 1 menit. Segera, 1 menit berlalu, pasien tetap koma di tempat tidur. Kemungkinan besar konsentrasi larutan obat tidak cukup, tetapi seharusnya efektif, tetapi perlu ditunda selama 2 menit. Pikir Liu Yunzi dalam hati. 2 menit berlalu. Liu Yunzi masih sangat percaya diri. 3 menit berlalu. Liu Yunzi melepaskan tangan yang memegang bahunya. 4 menit berlalu. Liu Yunzi diam-diam memakai topeng. 5 menit berlalu. Liu Yunzi mulai bergumam di dalam hatinya, tidak akan ada masalah kan? Seharusnya tidak. Saya mengikuti resep Ye Chong. Hingga 10 menit berlalu, hati Liu Yunzi benar-benar dingin. Pasien masih belum membaik. Semua orang mengerti apa artinya ini. Liu Yunzi gagal, harapan terakhir mereka melawan virus demam juga pupus. Semua orang diam, batuk-batuk, pasien batuk 2 kali lagi. Perawat segera mendorong pasien kembali, dan wajah Liu Yunzi pucat, dan dia merosot ke tanah. Mengapa? Jelas Ye Chong melakukan hal yang sama, kenapa aku tidak berhasil? Dia sangat menyesalinya sekarang, menyesali mengapa dia begitu percaya diri sebelumnya, dan bahkan melepas topengnya. Bagaimanapun, dia terinfeksi. 5 menit kemudian, seorang reporter bertanya dengan enggan, "Dokter Liu, bagaimana sekarang? Apakah obat spesifik? Anda gagal? Apakah Anda punya rencana tindak lanjut? Menyembuhkan virus demam? Bukankah Anda menyembuhkan seseorang pada awalnya? Apakah ada perbedaan antara resep saat itu dan yang sekarang?" Serangkaian pertanyaan dilontarkan ke Liu Yunzi. Tapi saat ini, Liu Yunzi benar-benar pingsan. Dia juga terinfeksi virus demam, dan dia sendiri akan menjadi pasien virus panas. Dan sekarang tingkat kematian penyakit ini terlalu tinggi. Memikirkan hal ini, Liu Yunzi gemetar. Sungguh hal yang baik. Sekarang Liu Yunzi duduk di sana dengan kepala tertunduk seolah-olah dia telah dijatuhi hukuman mati. Dia sangat panik sehingga dia melupakan hal penting. Artinya, di dunia ini masih ada orang yang bisa menyembuhkan virus ini, yaitu Ye Chong. Nyatanya, Liu Yunzi tidak perlu menjawab. Banyak wartawan yang sudah mengetahui jawabannya saat melihat penampilan dekaden Liu Yunzi. Semua orang di Luzhu melihat penampilan dekaden Liu Yunzi di TV. Awalnya Liu Yunzi ingin menunjukkan wajahnya, tetapi pada akhirnya dia keluar dengan menunjukkan pantatnya, yang sangat memalukan. Tapi sekarang, tidak ada yang mau menertawakan Liu Yunzi. Karena kegagalan Liu Yunzi berarti harapan itu hancur. Suasana duka yang kuat menyelimuti seluruh kota, dan harapan terakhir pun sirna, menandakan bahwa pertarungan antara manusia dan virus telah gagal. Harga kegagalan adalah jiwa dari seluruh kota Luzhu. Di sisi lain, meskipun Luzhu ditutup, untuk master seperti Elder Hong, dia masih bisa datang dan pergi dengan bebas. Dia dengan cepat menyelidiki keberadaan Long Ying. Dia mengikuti alamat itu dan datang ke sebuah rumah besar. Hanya saja tempat asalnya bukanlah keluarga Panjang, melainkan keluarga Wu. Long Ying sedang mengunjungi rumah Wu saat ini. Di aula keluarga Wu, Long Ying, Wu Jingguo,
ayah dan anak, dan Qian Yuan Zhengnan, seorang gelandangan dari Jepang, sedang duduk mengelilingi meja anggur saat ini. Dengan tatapan menyanjung, Long Ying mengisi gelas anggur Qian Yuan Zhengnan dan berkata, "Tuan Qian Yuan, dan Angkor, rencana Anda benar-benar luar biasa, itu hanya virus kecil, dan sebenarnya Anda dapat melenyapkan kekuatan musuh lainnya di Luzhu dengan satu gerakan." Wu Jingguo tersenyum, "Tentu saja, ini juga berkat Tuan Qian Yuan." Qian Yuan Zhengnan berkata dengan acuh tak acuh, "Wu Sang, Long Sang, Anda memilih untuk mengikuti saya selama ribuan tahun, kerja sama keluarga Yuan adalah keputusan paling tepat untukmu." Wu Jingguo dan Long Ying mengangguk serempak. "Kakak Long, ku dengar keluarga panjangmu juga telah terinfeksi virus dari atas ke bawah. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa mereka?" Tanya Wu Jingguo sinis. Long Ying mencibir, dan berkata, "Hal-hal lama ini seharusnya sudah lama mati. Ye Chong membunuh putraku, dan mereka masih melindungi Ye Chong." Ye Chong, ekspresi Wu berubah ketika dia mendengar nama ini. Apakah keponakan tertuaku memiliki dendam terhadap Ye Chong?" Melihat ekspresi Wudi, Long Ying menebak hubungannya. Wudi mengangguk dan berkata, "Aku tidak sabar menunggu anak itu mati sekarang." Wu Jingguo memutar matanya ke arah Wudi dan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Dia akan segera mati selama dia terinfeksi virus ini. Tanpa penawar kita, tidak ada cara untuk bertahan hidup." Wudi mendengus, dan mencibir, "Aku bahkan ingin dia berlutut di depanku. Memohon penawarku, haha." Panjang Ying berkata sambil tersenyum, "Itu tidak mungkin. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Ye Chong mungkin mati lebih cepat dari yang Anda bayangkan." Wudi terkejut, "Paman Long, apa yang Anda katakan itu benar?" Long Ying tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya telah menemukan pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga untuk membunuh Ye Chong. Mungkin sebentar lagi, tubuh Ye Chong akan muncul di tepi sungai Luzhu." Wu Jingguo dan Wu terkejut ketika mereka mendengar kata Zhu Shenmen. Wu Jingguo tidak menyangka bahwa Long Ying akan menemukan seseorang dari Zhu Shenmen. Qian Yuan Zhengnan berasal dari negara Wa, jadi mengapa dia mengkritiknya? Shenmen tidak mengerti dan tidak peduli. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. "Ternyata kamu bajingan meminta kami untuk membunuh Shenmen." Begitu kata-kata itu jatuh, pintu itu pecah dengan keras. Penjaga di pintu itu ditendang masuk dan mendobrak pintu dengan tiba-tiba. Seorang lelaki tua berbaju merah masuk. Itu tidak lain adalah Penatua Hong. Wu Jingguo melihat Penatua Hong, dia tidak mengenalnya. Jadi dia bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Berani membuat masalah di keluarga Wu saya?" Penatua Hong mencibir, "Saya Penatua Hong, pembunuh tingkat ketiga dari Sekte Dewa." Cao Cao ada di sini." Long Ying secara pribadi tidak menyangka bahwa pembunuh mereka akan datang sendiri begitu mereka menyebut Zhu Shenmen. Wu Jingguo segera mengubah wajahnya ketika mendengar bahwa mereka berasal dari Zhu Shenmen, dan sikapnya menjadi sangat serius, sanjungan. Dia dengan cepat berkata, "Tanpa diduga, ternyata itu adalah Master Zhu Shenmen. Apa yang kamu lakukan di sini bersama kami? Apakah kamu sudah membunuh Ye Chong? Sangat bagus." Long Ying berkata dengan bersemangat, "Aku tidak menyangka bahwa layanan Zhu Shenmenmu begitu baik, dan kamu bahkan datang ke sini untuk memberitahumu setelah membunuh seseorang." Penatua Hong menatap Long Ying dengan kejam. "Beritahu adikmu, ini adalah misi pembunuhan yang Anda lepaskan." Long Ying berkeringat dingin karena ketakutan. Ya. Kekuatan anak ini jelas telah mencapai tingkat pembunuh tingkat kedua. Kamu sebenarnya berbohong tentang situasi militer. Kami hanya mengirim 2 pembunuh tingkat 3. Tapi Ye Chong membunuh salah satu dari kami, itu semua salahmu." Ketika Long Ying mendengar ini, wajahnya menjadi hijau karena ketakutan. "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku sudah mengatakan bahwa Ye Chong sangat kuat, dan kamu sangat kuat di Zhu Shenmen.
Kamu tidak bercanda, kan?" kata Long Ying. Nyatanya, Tetua Hong hanya melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal, hanya untuk mencari alasan untuk melampiaskan amarahnya. Dia terus memarahi, "Siapa yang kamu bercanda? Aku akan membunuhmu hari ini. Dan kemudian aku akan membunuh seluruh keluargamu untuk membalaskan dendam pasangan lamaku." Begitu kata-kata itu jatuh, Long Ying berlutut di tanah ketakutan, gemetar dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku." Penatua Hong tidak mau mendengarkan, dan berjalan menuju Long Ying selangkah demi selangkah. Saat ini, Qian Yuan Zhengnan berkata perlahan, "Tuan ini, Long Sang adalah temanku, tolong maafkan dia." Dengarkan permohonan seorang lelaki tua Jepang. Dia mencibir dan berkata, "Beraninya kamu memohon padanya di sini. Kamu orang tua yang setengah terkubur. Siapa kamu? Tutup mulutmu, atau aku akan membunuhmu juga." "Tuan, kamu sangat kasar." Qian Yuan Zhengnan masih duduk di sana, berbicara dengan santai. Kesopanan kakakmu." Qian Yuan Zhengnan sedikit mengernyit, dan berkata, "Tuan, jangan bersulang atau makan anggur berkualitas." Penatua Hong tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar ini. Tanpa diduga, seseorang berani mengancamnya, "Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lupakan saja, aku akan membunuh beberapa orang lagi hari ini." Kata Penatua Hong pada dirinya sendiri. Wu Jingguo ketakutan ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Qian Yuan Zhengnan berasal dari negara Wa, jadi dia tidak mengerti seberapa kuat Zhu Shenmen itu. Oleh karena itu, Wu Jingguo terus menatap Qian Yuan Zhengnan, memberi isyarat pada Qian Yuan Zhengnan, "Berhenti bicara, lelaki tua berbaju merah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi." Namun, Qian Yuan Zhengnan sepertinya tidak memperhatikan Wu Jingguo sama sekali, tetapi perlahan berdiri dan memakai bakiaknya. Dia berjalan menuju Elder Hong, langkahnya goyah, tapi dia sangat tegas. Di mata Penatua Hong, Qian Yuan Zhengnan seperti orang tua biasa, dan dia sepertinya tidak mengancam. Jadi dia tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, "Karena seseorang sedang terburu-buru untuk datang mati, maka saya akan mengirim Anda tumpangan dulu." Setelah selesai berbicara, Penatua Hong mengangkat tangan kanannya, mengaitkan tangannya, dan mengeluarkan hati Qian Yuan Zhengnan. Jurus ini sepertinya mampu menembus tubuh Qian Yuan Masao dan mencabut jantungnya. Dan tepat ketika Tetua Hong akan berhasil, Qian Yuan Zhengnan mengulurkan tangannya perlahan, dan dengan lembut mencubit pergelangan tangan Tetua Hong dengan 2 jari. Penatua Hong menjadi pucat karena terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia tidak menghindari tindakan yang tampaknya biasa ini dari orang tua biasa. Pintu nadinya tertangkap oleh lawan, ini adalah pantangan besar bagi para pejuang. Detik berikutnya, hanya ada klik pergelangan tangan Tetua Hong benar-benar remuk. Kekuatan Qian Yuan Zhengnan sangat besar, dengan sejumput ringan, itu menghancurkan lengan Penatua Hong. Baru pada saat itulah Penatua Hong menyadari bahwa lelaki tua ini adalah ahli penyembunyian. Pada saat ini, Penatua Hong menyesal karena sudah terlambat. Dia ingin melepaskan diri dari tangan lawan, tetapi 2 jari Qian Yuan Zhengnan, seperti lingkaran besi, dengan kuat menggenggam tangan Penatua Hong. Segera setelah itu, Qian Yuan Zhengnan mengulurkan tangannya yang lain, dan perlahan menamparkan dahi Penatua Hong. Sepertinya hanya tepukan ringan, seperti mengusir nyamuk di dahi, mudah dan lambat. Tetapi dengan pukulan ini, 7 lubang Tetua Hong berdarah, tubuhnya lumpuh, dan dia jatuh ke tanah, dia benar-benar mati. Baik Long Ying dan Wu Jingguo tercengang, ini adalah pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga Nima. Dia dibunuh dengan mudah oleh Qian Yuan Zhengnan. Tampaknya Qian Yuan Zhengnan masih ahli seni bela diri. Sebelumnya, Long Ying dan Wu Jingguo hanya tahu bahwa Qian Yuan Zhengnan adalah seorang penatua dari keluarga besar kerajaan Wa,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa basis kultivasinya begitu tinggi. Memikirkan hal ini, mereka berdua menjadi semakin kagum pada Qian Yuan Zhengnan. Mereka semua menundukkan kepala dan memuji kekuatan Qian Yuan Zhengnan. Setelah itu, Wu Jingguo berkata dengan hati-hati, "Namun, Tuan Qian Yuan, Anda tidak tahu bahwa orang yang Anda bunuh adalah anggota salah satu organisasi pembunuh teratas di Tiongkok. Jika Anda membunuhnya, kemungkinan besar organisasi pembunuh ini akan mengirim orang yang lebih kuat, orang-orang berurusan denganmu." Mendengar ini, Qian Yuan Zhengnan mencibir, "Wu Sang, jangan khawatir, Huaxia Kungfu tidak ada artinya bagiku." Wu Di sedikit marah ketika mendengar ini, dia juga seorang bagaimana mungkin seorang pemuda membiarkan penghinaan seperti itu dari orang Jepang. Namun, Wu Di hanya berani memarahi anjing Jepang di dalam hatinya. Tapi Wu Jingguo dan Long Ying bahkan mengangguk setuju. Sepertinya setuju dengan penghinaan Qian Yuan Zhengnan, seolah-olah Huaxia yang dikatakan Qian Yuan Zhengnan tidak ada hubungannya dengan mereka. Dalam beberapa hari ke depan, Luzhu telah berubah menjadi kota mati. Meski orang-orang bersembunyi di rumah, jumlah pasien masih terus bertambah setiap hari. Di media, beberapa kata hospice care bahkan sudah mulai dimainkan. Terlebih lagi, ada pidato di internet yang menganjurkan agar orang berhenti berjuang dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka. Di saat-saat terakhir hidupmu, tolong beri keluargamu pelukan dan beritahu mereka betapa kamu sangat mencintai mereka. Biasanya saya tidak berani minum air bahagia agar tetap bugar, tetapi hari ini, saya akan minum 5 botol air bahagia sekaligus. Akibatnya, netizen ini dikirim ke rumah sakit dengan sangat cepat, bukan karena virus demam, tetapi karena keracunan sakarin. Saya pekerja migran yang hemat, biasanya saya enggan makan raw jiamo. Hari ini saya ingin membeli 2, makan 1 dan buang 1. Dekadensi, depresi, dan pengabaian diri memenuhi Luzhu. Meski lockdown masih sangat ketat, tetapi kewaspadaan di rumah menjadi tidak berguna. Banyak orang lari diam-diam selama mereka aktif di kota Luzhu. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Untuk sementara waktu, jumlah pencurian dan perampokan melonjak. Namun, bahkan mereka yang kehilangan barang tidak peduli karena mereka mungkin tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang surat kabar melaporkan setiap hari berapa banyak orang meninggal setiap hari dan berapa banyak orang yang masih berjuang melawan virus. Beruntung pihak rumah sakit tidak menyerah dan masih beroperasi normal. Namun, sebagian besar dokter juga menyerah, dan ada pasien yang menerima dan menguburkan pasien, tetapi tidak menyembuhkannya. Rumah sakit sudah penuh dengan mayat dan tidak bisa menanganinya juga. Suasana hati orang-orang hilang secara ekstrim. Beberapa orang bahkan menjadi gila. Jiang Chongchong sangat tertekan. Awalnya dia juga mengira Liu Yunzi bisa membuat obat khusus. Namun pada akhirnya Liu Yunzi gagal, tapi Ye Chong masih belum bisa menghubungi. Kondisi penatua Jiang menjadi semakin serius, dan Jiang Chongchong benar-benar tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Long Xiu juga terinfeksi virus, dan kondisinya sangat serius. Dia hanya bisa bersandar di tempat tidur setiap hari, menatap kosong keluar jendela. Tubuhnya demam tinggi, dan sangat tidak nyaman untuk bernapas. Kadang-kadang, dia bahkan ingin mati, tetapi dia tidak dapat didamaikan tanpa menghubungi Ye Chong. Saat ini, Liu Yunzi bersembunyi di dalam rumah dan menangis setiap hari. Dia secara bertahap mengembangkan gejala infeksi. Ketika dia akan meninggal, Liu Yunzi menyadari bahwa ketenaran dan kekayaan tidak penting. Hanya hidup adalah hal yang paling penting. Jika saya tahu, akan menyenangkan baginya untuk hidup dengan baik saat itu, mengapa dia berpartisipasi dalam masalah ini? Tepat ketika seluruh masyarakat jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, Ren Hang tiba-tiba terbangun sebentar. Dia hanya mengatakan satu kalimat, "Pergi cari Ye Chong,"
dia bisa menyembuhkan penyakit. Kata-kata Ren Hang seperti sinar fajar di malam hari, menembus kegelapan. Dan Liu Yunzi tiba-tiba memikirkan Ye Chong saat ini. Dia sangat takut sebelumnya sehingga dia lupa tentang Ye Chong. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ye Chong dapat menyembuhkan penyakit ini. Semua mata Lu Zu beralih ke rumah sakit ketiga lagi. Mereka pernah kecewa di sini sekali. Kali ini, mereka tidak memilih untuk percaya secara membabi buta. Baru setelah Liu Yunzi mengatakan yang sebenarnya, semua orang percaya bahwa Ye Chong adalah dokter jenius yang bisa menyembuhkan penyakit. Hal berikutnya adalah menemukan Ye Chong dengan semua stafnya. Cao Ku, Tuan Chong benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ini. Panggil Tuan Chong dengan cepat, kirim semua orang. Kita harus menemukan Tuan Chong. Orang-orang dari 6 faksi utama segera memberangkatkan semua adik laki-laki. Jiang Chongchong, Long Xiu dan lainnya juga mendapat berita dari TV. Ye Chong benar-benar punya cara, tapi kenapa aku tidak bisa menghubungi Ye Chong? Di mana dia? Aku, Cao Lao Ye, jika kamu tidak muncul, aku akan pergi, aku belum menghabiskan semua uangku. Su Yuqian melihat ke telepon yang tidak dapat dihubungi, dan berkata pada dirinya sendiri dalam frustrasi. Saat ini, orang menemukan bahwa di internet, seseorang telah mengatakan bahwa Ye Chong dapat menyembuhkan penyakit. Hanya saja terlalu banyak ucapan serupa, dan ada banyak jenis dokter ajaib dan obat-obatan yang luar biasa. Jadi kebanyakan orang tidak percaya, dan orang-orang yang mengatakan di internet bahwa Ye Chong dapat menyembuhkan penyakit secara alami adalah Zhao Meiting dan Zhao Suiting, tetapi mereka tidak dapat menemukan Ye Chong sekarang. Beberapa orang mengatakan bahwa sangat mungkin perilaku tercela Liu Yunzi menyinggung dokter jenius tersebut, sehingga dokter jenius tersebut tidak muncul. Segera ada banyak omelan di internet, meminta Liu Yunzi untuk meminta maaf. Oleh karena itu, Liu Yunzi tidak punya pilihan selain meminta maaf di depan media dengan air mata berlinang. Saya salah, saya mengakui bahwa Li Debao sama sekali tidak disembuhkan. Oleh saya, kamu, tolong keluar dan obati penyakitnya. Aku salah, itu hilang. Aku seharusnya tidak mengklaim nilaimu. Ya, kamu melakukan semua ini, tolong bantu aku. Liu Yunzi berkata dengan ingus dan air mata. Jika Ye Chong melihat pemandangan ini, dia bertanya-tanya apakah dia akan terhibur. Namun, permintaan maaf Liu Yunzi sepertinya tidak berpengaruh, dan Ye Chong tetap tidak muncul. Beberapa netizen menganggap ketulusan Liu Yunzi tidak cukup dan memintanya untuk meminta maaf lagi. Liu Yunzi disiksa sedemikian rupa sehingga hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya dengan menangis lagi. Kritik Liu Yunzi di internet tidak pernah berhenti, dia pembohong. Ganyang Liu Yunzi, tidak ada etika medis, menjijikkan. Di sisi lain, Tang Chun bahkan lebih mengkhawatirkan Ye Chong. Sejak malam itu, dia tidak punya berita tentang Ye Chong. Seluruh kota mencari dokter ajaib Ye Chong, tetapi gagal selama 3 hari. Pada tanggal 4 Maret pada hari ini, 76 pasien meninggal, 600 kasus baru bertambah, dan 0 orang sembuh. Di antara mereka, seorang penyanyi yang sangat terkenal meninggal karena virus demam. Pada hari ini, Liu Yunzi tidak sadarkan diri dan Ren Hang sedang sekarat. Pada hari ini, Jiang Chongchong memberi Jiang Bielu pil pengembalian hebat terakhir yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Peristiwa besar lainnya terjadi pada hari ini. Ye Chong keluar dari bea cukai. Pagi itu cerah dengan angin sepoi-sepoi, matahari bersinar terang di hutan di lereng gunung. Ye Chong duduk bersila di bawah pohon, sinar matahari menyinari wajahnya, dan suara serangga dan burung terdengar dari jauh dari waktu ke waktu. Setelah siklus penyesuaian, tubuh Ye Chong akhirnya pulih lebih dari setengahnya, dan luka serius di tubuhnya masih membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Tapi sekarang bebas bergerak, untungnya. Dengan foto seni Zhou Yutong,
kecepatan pemulihannya sangat cepat. Layar ponselnya hampir dijilat tipis olehnya, dan ponselnya sudah lama kehabisan baterai. Ye Chong menarik napas dalam-dalam, hanya merasa segar di sekujur tubuhnya. Kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh Dewa Naga memungkinkan Ye Chong memulihkan lebih dari setengahnya dalam waktu kurang dari 2 minggu meskipun garis meridiannya terputus setelah terluka parah. Sekarang jika dia bertemu Penatua Hong lagi, dia yakin dia bisa membunuhnya. Namun, Ye Chong tidak akan membunuh Tetua Hong. Lagi pula, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Jika Penatua Hong terbunuh dengan gegabah sekarang, Zhu Shenmen akan tahu bahwa dia belum mati, dan akan mengirimkan lawan yang lebih kuat. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Ye Chong sekarang adalah mengumpulkan semua dewa dari segala arah sesegera mungkin, membangun dojo Istana Naga, dan kemudian memulai latihan yang sebenarnya. Ye Chong sedang berpikir sambil menggerakkan tubuhnya yang kaku. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras di hutan tidak jauh dari sana. Ye Chong berjalan mendekat dan menemukan sekelompok orang yang sepertinya sedang menyiarkan langsung di hutan. Pemirsa yang terhormat, ini adalah episode terakhir dari acara Bincang-Bincang, Hiburan Sampai Mati. Berdasarkan konsep hiburan sampai mati, kami telah mengadakan program paling istimewa ini. Sekarang Luzhu sedang berperang melawan virus, China telah gagal, dan orang-orang di kota Luzhu menghadapi kepunahan, tetapi hiburan tidak bisa musnah. Meskipun ini adalah momen kritis, kita tetap harus berpegang pada prinsip hiburan sampai mati. Kita harus menghibur bahkan setelah kematian. Seorang pria berjas merah anggur berbicara dengan mikrofon ke perekam video di depannya. Saya Xiao Feng, pembawa acara Hiburan Sampai Mati. Hari ini, kami akan mengadakan episode terakhir dan paling spesial dari Entertaining Tonight. Rating program Entertainment Tonight ini sangat tinggi. Apalagi pada periode seperti ini, banyak orang yang bersembunyi di rumah untuk menonton program tersebut. Orang-orang dapat berkomentar secara real-time melalui internet sambil menonton program tersebut. Lanjut Xiao Feng, karena alasan khusus, kami tidak melakukannya di studio, tetapi memilih tempat yang sepi seperti pinggiran kota yang liar untuk mengadakan acara bincang-bincang khusus. Hari ini kami telah mengundang 3 tamu, semuanya adalah nama-nama rumah tangga. Saya yakin semua orang mengenal mereka. Selanjutnya, mari undang tamu pertama kita untuk maju. Dia adalah pengisi suara kita yang terkenal, Nona Hong Doudou. Setelah itu, saya melihat seorang wanita keluar dari studio sementara di belakang, dan kamera segera diarahkan padanya. Wanita ini adalah Hong Doudou, kepribadian Hong Doudou yang biasa lucu, dan dia berpakaian manis dan imut, dan dia memiliki kepribadian yang lembut dan menyenangkan. Dan sangat dicintai oleh anak-anak dan penonton muda. Hal yang paling banyak dibicarakan tentang Hong Doudou adalah suaranya yang manis. Pernah ada konferensi 2 dimensi dengan puluhan ribu orang, dan anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya mencemooh, bertanya Hong Doudou memarahi mereka dengan suara imut. Saat itu, kejadian ini menimbulkan sensasi dan mendorong Hong Doudou ke garis depan. Namun, saat kamera beralih ke Hong Doudou, semua orang tercengang. Di depan semua orang, hanya melihat tamu wanita yang acak-acakan dan sedih. Sekitar 30 tahun, tidak ada yang akan mengaitkan penampilan ini dengan imut internet. Segera mendidih, saya akan, apakah ini masih Doudou yang legendaris? Apa itu Tante? Xiao Feng tertawa dan berkata, bagaimana? Semua orang tidak mengharapkannya. Saya mengatakannya sejak lama. Ini adalah program khusus untuk kami, itulah yang membuatnya istimewa. Hari ini akan menunjukkan kepada semua orang warna asli mereka, dan saya berjanji untuk membuat semua orang bergemuruh. Mari kita lihat komentar netizen, lanjut pembawa acara. Kemudian, di layar di sebelahnya, komentar netizen ditampilkan. Seorang netizen bernama Satu Pisau, satu wanita tua, berkata,
Nona Dodo biasanya gadis kecil yang imut, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi gadis yang sangat imut hari ini. Dia terlihat seperti wanita tua. Netizen lain bernama, "Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan," mengatakan, "Aku merasa seperti aku tidak akan mencintaimu lagi. Dewi cintaku terlihat seperti ini." Inisial sangat menjijikkan. Setelah membaca komentar, Hong Doudo berkata dengan tatapan lesu, "Betapa manisnya kamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku selalu berpura-pura?" Wow, Doudo benar-benar memarahi seseorang. Dia benar-benar mengakui bahwa dia memalsukan kelucuannya. Netizen itu kembali menggila. Tapi yang disukai penonton adalah penampilan imutmu. Tanya pembawa acara Xiao Feng. Red Doudo memuntahkan seteguk dahak di tanah dengan suara poh. Jadi bagaimana jika penonton menyukainya? Ini adalah akhir dunia sekarang, dan aku akan kembali ke penampilan asliku. Apakah kamu suka dimarahi olehku lagi? Suara Hong Doudo juga menjadi serak. Pada konser 10.000 orang sebelumnya, Hong Doudo berpura-pura tidak mengutuk dan sangat pemalu. Sekarang sepertinya jika dia diminta memarahi leluhurnya selama 18 generasi, dia bisa membuka mulutnya dan langsung datang. Xiao Feng terus bertanya kepada netizen, "Maaf, mengapa suaramu berubah? Apa yang paling dikagumi semua orang sebelumnya adalah suaramu yang indah. Suaramu adalah suara terindah di dunia." Hong Doudo berteriak lagi, berkata, "Itu dibuat dengan perangkat lunak pengubah suara." Wow, luar biasa. Xiao Feng menoleh ke kamera lagi. Ternyata Nona Doudo kita seperti ini. Sepertinya akhir dunia benar-benar dapat mengekspos orang bagaimana dengan sifatku sendiri. Sambil berbicara, Ye Chong terkekeh. Dia merasa pertunjukan itu cukup menarik, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Feng dengan akhir dunia. Dia pikir orang-orang ini hanya melakukan beberapa efek pertunjukan. Ye Chong tidak sengaja menyembunyikan dirinya, jadi tuan rumah Xiao Feng juga menemukan Ye Chong. Tuan, kamu siapa?" Tanpa menunggu jawaban Ye Chong, Xiao Feng melihat pakaian Ye Chong robek dan tubuhnya kotor, jadi dia sudah memutuskan bahwa dia berasal dari pegunungan. Karena Ye Chong memiliki pertempuran besar dengan tetua Qing dan Hong sebelumnya, dan dia telah berlatih di hutan selama beberapa hari, jadi dia sangat malu sehingga dia terlihat seperti orang biadab. Xiao Feng menarik Ye Chong tanpa sadar dan berkata, "Sejak kita bertemu, itu adalah takdir. Ngomong-ngomong, kita ada di program khusus hari ini. Jadi bagaimana kalau kamu berdiri di sini sebagai tamu kita juga? Tunggu sebentar. Ceritakan tentang pengalamanmu." Ye Chong tidak ada hubungannya. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan akhir dunia, dan dia juga senang melihat kegembiraan orang-orang ini. Jadi dia duduk di sebelahnya. Saat ini, Xiao Feng terus berkata ke kamera, "Oke, mari kita wawancarai tamu kedua." Tamu kedua adalah Tuan Ono, penyanyi idola yang paling Anda kenal. Tuan Ono adalah advokat kesehatan. Dia adalah pendiri gerakan anti merokok dan memiliki pengaruh besar di Luzu kita. Sekarang, tolong Tuan Ono di atas panggung. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria paruh baya mengenakan jas putih lusuh dan kotor dengan sebatang rokok di mulutnya, dengan malas berjalan ke atas panggung dan duduk di sebelah Hong Doudo. "Sialan, apakah ini Tuan Ono sendiri? Dia benar-benar merokok. Aku pergi, pandangan duniaku telah runtuh." Netizen langsung berkomentar, "Hei, Paman, beri aku sebatang rokok," kata Hong Doudo dengan suara serak. Tuan Ono segera mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dengan terampil, dan menyerahkannya kepada Hong Doudo. "Nona Doudo, aku sangat mencintaimu, dan aku paling suka dimarahi olehmu. Bisakah kamu memarahiku di sini?" "Betapa murahnya," Hong Doudo berkata dengan nada menghina. "Wah, nyaman." Pak Ono terlihat sangat menikmatinya. Netizen semua terkejut. Nima ini benar-benar membiarkan dirinya pergi. Jadi Tuan Ono adalah orang yang sangat kotor. Sudah lama sekali,
Bahkan Xiao Feng sedikit bingung. Dia berdeham, lanjutnya untuk mengikuti topik yang telah dia tetapkan sebelumnya. Tuan Ono, Anda adalah penganjur kampanye berhenti merokok. Apakah Anda benar-benar merokok? Tuan Ono berkata dengan suara yang dalam. Anda peduli dengan saya? Mati? Semua orang akan mati. Apa peduliku, berhenti merokok? Aku akan merokok. Iya, benar. Bagaimanapun juga semua orang akan mati. Mari kita pergi. Kata Xiao Feng, itu benar. Aku akan membuat berita besar lagi. Pak Ono berkata, sebenarnya, saya merokok sepanjang waktu. Saya tidak bisa merokok sama sekali di depan umum. Apakah Anda tahu betapa lelahnya saya? Saya hanya bisa bersembunyi di rumah dan merokok diam-diam. Saya pergi. Jadi begini. Panas sekali, Pak Ono melanjutkan, terus terang. Saya ingin mendapatkan uang Anda. Semua orang tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Tetapi saya hanya merokok, saya merokok saja. Hahaha, netizen mendidih lagi. Xiao Feng berkata, lihat, pertunjukan kami sangat istimewa. Setelah melihat wajah asli dari bintang-bintang ini, apakah semua orang akan tetap menyukainya? Tapi itu tidak masalah lagi. Karena semua orang akan mati. Omong kosong beberapa. Mari kita undang tamu ketiga. Dia adalah pembicara yang sukses. Metode kesuksesan awal yang dia anjurkan sangat disukai oleh massa. Entah berapa banyak orang yang terinspirasi untuk bangun pagi untuk belajar dan bekerja setiap hari, yang telah mengubah mereka takdir. Dia ini Zhao Fang. Selanjutnya, mari kita lihat, bagaimana keadaan Tuan Zhao Fang di hari kiamat yang akan mati. Pada saat ini, seorang lelaki kurus keluar dari studio dengan kesedihan yang mendalam lingkaran hitam. Halo semuanya, saya Zhao Fang, dan saya adalah pendiri pembelajaran sukses bangun pagi. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa bangun pagi sama sekali tidak berguna, dan itu tidak akan membuat Anda sukses sama sekali. Anda bodoh. Setelah mengatakan ini, netizen kembali terkejut. Nima yang sebenarnya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Sial, bukankah ini Zhao Fang? Saya sudah membaca studi sukses awal miliknya. Iya, saya masih bersikeras untuk bangun pagi setiap hari. Zhao Fang mengejek semua netizen. Apakah kamu punya otak? Biarkan saya memberitahu Anda, selama tidak ada pidato, saya sendiri tidak bangun sampai jam 12. Siapapun yang bangun pagi hanya berbohong kepada Anda. Hahaha. Persetan itu kebenaran lagi. Jika ini bukan akhir dunia, bintang mana yang mau mengungkap ini? Xiao Feng mengira dia telah menjalankan episode paling sukses dari Entertaining Tonight. Tampaknya program kita hari ini sangat sukses. Beberapa tamu telah menunjukkan itu mereka berbeda dari sisi lama. Agaknya inilah yang suka dilihat semua orang. Setelah itu, Xiao Feng berkata, tentu saja, kami telah memasukkan tamu istimewa. Jadi selanjutnya mari kita wawancarai dia. Ye Chong tidak mengerti apa yang terjadi selama ini, dia sangat aneh. Dia melihat komentar di internet dan tahu siapa Hong Doudou. Banyak anak muda yang masih sangat menyukai gadis cantik ini. Siapa yang tahu bahwa Hong Doudou akan menunjukkan penampilan seperti itu hari ini? Jika bukan karena masalah besar di masyarakat, bagaimana mungkin dia merusak citranya sendiri dan membuat pertunjukan? Jadi Ye Chong tinggal di sini dengan rasa ingin tahu, hanya ingin mendengar apa yang sedang terjadi. Ketika tiba-tiba ditanya tentang pendapatnya tentang akhir dunia, Ye Chong tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia bertanya, apa artinya akhir dunia? Apa yang terjadi? Aku pergi, mengapa ada surga? Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah itu hanya lelucon? Mungkinkah orang yang dicari oleh tim program? Banyak komentar netizen, bagaimanapun, ada banyak waktu. Jadi Xiao Feng langsung menjelaskan kepada Ye Chong apa yang terjadi baru-baru ini. Termasuk seperti apa saat virus demam merebak, bagaimana virus itu menyebabkan penutupan kota. Ada juga dua harapan mereka, yang pertama adalah Liu Yunzi,
tetapi gagal. Kedua kalinya adalah seseorang bernama Ye Chong, tetapi seluruh orang mencari Ye Chong untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukannya, jadi mereka harus menyerah. Sampai sekarang, semua orang telah menyerah dan hanya menunggu kematian dalam diam. Kalau tidak, selebriti seperti Hong Doudo dan Merono tidak akan memiliki adegan ini hari ini. Ketika Xiao Feng selesai berbicara, Ye Chong memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di Luzhu baru-baru ini. Dia tidak mengharapkan hal sebesar itu terjadi dalam beberapa hari terakhir retretnya. Dan ponselnya sudah lama mati baterai, jadi orang lain meneleponnya, tapi dia tidak menjawabnya. Saat ini Xiao Feng bertanya, ngomong-ngomong, Tuan, setelah mendengar ini, bagaimana menurutmu? Hong Doudo memberikan pandangan kosong dan berkata, "Hehe, mengapa kamu menanyakan Sanpao ini? Sepertinya orang biadab, penduduk desa di pegunungan tidak mengerti apa-apa." Tuan Ono mengeluarkan cincin asap dan berkata, "Nona Doudo benar." Zhao Fang juga tertawa dan berkata, "Jika dia seperti ini, bahkan jika Anda memberinya 100 salinan, sukses bangkit dini, dia tidak mungkin berhasil. Tentu saja, bagaimana bangun pagi dan sukses, tidak pernah berhasil, haha." Menghadapi penghinaan semua orang, Ye Chong hanya mengangkat bahu. Dia berkata ke kamera, "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, saya bisa menyembuhkan penyakit ini." Butuh 2 menit penuh bagi semua orang untuk menyadari apa yang dikatakan Ye Chong. "Aku pergi, berhenti bercanda. Tidak ada ahli yang bisa menyembuhkan virus ini. Ilmuwan medis seperti Liu Yunzi yang telah kembali dari belajar di luar negeri semuanya gagal. Apa yang kamu bisa menyembuhkannya? Haha, lucu sekali, Hong Doudo." Ejek Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya Ye Chong." Semua orang tercengang. "Kamu, siapa kamu? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Apakah orang ini mengatakan yang sebenarnya atau bohong?" Netizen berdiskusi sejenak, dengan pendapat yang berbeda. Saat ini, Jiang Chongchong juga sedang menonton program ini di rumah, dan dia melihat Ye Chong melalui layar TV. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong benar-benar muncul di saat yang paling putus asa. "HMPH, Ye Chong, dasar anak nakal, mengapa kamu muncul saat ini?" Jiang Chongchong mengutuk melalui layar, seolah-olah Ye Chong bisa mendengarnya. "Apakah kamu benar-benar Ye Chong? Bukti apa yang kamu miliki?" Xiao Feng bertanya dengan heran. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu palsu." Setelah itu, Ye Chong menceritakan semua tentang adegan di mana dia menyembuhkan pasien di rumah sakit sebelumnya. Apa yang dia katakan persis sama dengan apa yang diketahui publik, yang membuktikan bahwa itu memang Ye Chong sendiri. Dan tidak ada yang perlu dipalsukan, dan akan mudah diketahui kapan saatnya tiba. Xiao Feng dan yang lainnya benar-benar terkejut, dan berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, saya tidak berharap mendapatkan keuntungan yang tidak terduga." Teman-teman hadirin, tepat setelah kita semua menyerah, Ye Chong benar-benar muncul, yang menunjukkan bahwa Luzhu kita telah kembali. Ada harapan. Kamu tidak harus mati. Pada saat ini, suara Hong Doudo yang unik dan sangat imut tiba-tiba terdengar. "Oh, bagus sekali. Awalnya aku khawatir, tapi sekarang aku baik-baik saja." Kakak Ye Chong muncul, yang berarti Luzhu diselamatkan. "Teman-teman yang menyukaiku, kamu tidak harus mati." Doudo sangat bahagia, hampir dalam sedetik. Hong Doudo berubah menjadi tampilan yang sangat imut, dengan suara yang sangat imut, berkata sambil merengek. Pada saat ini, Pak Ono mengambil rokok yang tidak diasap di tangan Red Doudo, melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya beberapa kali. "Saya pendiri kampanye berhenti merokok, dan saya Ono, dan saya sangat tegas untuk berhenti merokok kapan saja," kata Pak Ono dengan berani. Meskipun kemunculan Tuan Ye Chong berarti virusnya akan dimusnahkan, semua orang harus tahu bahwa asap adalah pembunuh yang tidak terlihat,
lebih menakutkan daripada virus, Tuan Ono berkata dengan suaranya yang dalam dan serius seperti biasanya. Dan Zhao Fang, pakar sukses di sebelahnya, dan Pai Ruo barusan. Semuanya, karena Tuan Ye Chong, kami memiliki harapan lagi. Tetapi kerugian yang disebabkan oleh virus tidak dapat diukur. Jika hidup Anda terkena virus, itu berarti Anda tidak cukup sukses. Dia adalah penulis sebuah buku berjudul, Sukses Bangun Dini. Saat ini, Anda memerlukan salinan, bagaimana bangun pagi menuju kesuksesan. Setelah membaca buku ini, Anda akan menemukan bahwa hanya ada satu perbedaan pagi antara Anda dan kesuksesan. Transformasi ketiga orang ini terjadi hampir seketika. Mereka semua lupa seperti apa mereka barusan. Mereka sudah dilihat oleh netizen. Netizen pun tak lupa menertawakan penampilan lucu mereka bertiga. Sial, transformasinya terlalu cepat, bisa berubah dalam sedetik. Tapi siapa yang masih percaya sekarang? Tapi Xiao Feng diam-diam bersuka cita, dan berkata di dalam hatinya, ini terlalu berbahaya. Saya pikir ini adalah akhir dunia. Semua orang tidak peduli. Mereka melepaskan diri. Saya ingin melepas celana saya di depan umum sekarang, tapi untungnya saya tidak melakukannya. Berita kemunculan Ye Chong langsung membuatnya terhibur. Seluruh Luzhu, sebelum pertunjukan selesai, anggota staf terkait pergi untuk menjemput Ye Chong. Di dalam mobil, Ye Chong meminjam charger untuk mengisi daya ponselnya. Ketika dia baru saja menyalakannya, telepon macet. Dan ratusan panggilan tidak terjawab membanjiri pada saat yang sama, langsung menabrak telepon Ye Chong. Ye Chong tersenyum kecut, dan baru kemudian dia menyadari apa yang dia lewatkan selama kultivasinya. Kembali di Luzhu, Ye Chong pergi ke Tang Chuna dulu. Tang Chun bersembunyi di asrama perusahaan di zona pengembangan, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Setelah Ye Chong tiba, dia bahkan tidak sempat mandi. Jadi dia mengambil semua 20 kotak krim kecantikan di salon kecantikan. Segera setelah itu, Ye Chong buru-buru datang ke rumah sakit ketiga. Saat ini rumah sakit sudah mati, karena sebagian besar dokter juga tertular. Ada pasien yang tergeletak di koridor rumah sakit, di bangsal bahkan di halaman. Ye Chong hanya mendengar dari Xiao Feng dan yang lainnya bahwa situasinya serius. Tetapi dia tidak mengerti seberapa serius situasinya. Dan ketika dia benar-benar melihatnya, dia menyadari bahwa virus itu sangat serius bersambung.